Pak Analis, serta Bapak Ibu Waka dan Bapak Ibu guru semua yang hormati. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan destinasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama menjadikan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Saudara yang berhasil, agar apa yang sampaikan nanti, yang kami sampaikan bisa bermanfaat, berharapan untuk mengastukan menjadi Om Swastiastu. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini kami berdua akan menyampaikan yang terkait dengan apa yang sudah kami dapatkan pada saat mengikuti pelatihan di SMK Negeri 1 Gianyar, di mana pada saat itu kami melakukan pelatihan selama 2 hari terkait dengan SPAB, yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, di sini kami tidak menanggulangi dari bencana tersebut. Nah, oleh sebab itu kami 2 hari pelatihan di SMK Negeri 1 Gianyar, diberikanlah trik atau sejenisnya agar nanti apabila ada kejadian-kejadian seperti itu, kami di sekolah bisa sigap cepat menangani hal-hal seperti itu. Nah, oleh sebab itu kami di sini membentuk tim siaga yang diharuskan oleh yayasan yang menangani SPAB ini harus ada tim siaga bencana. Yang tim siaga bencana inilah yang akan bertugas di sekolah untuk menjaga keamanan, sekiranya biar tidak ada lagi bencana atau biar tidak ada bencana di sekolah tersebut mensiagakan. Oleh sebab itu kemarin juga kami sudah mendiskusikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Analis terkait dengan SK. Nah, SK ini nanti kan yang share di grup sekolah, di mana di sana ada beberapa tim, ada beberapa guru di sini yang kami ajak untuk bergabung di tim siaga bencana ini. Nah, terus tagihannya banyak ini. Untuk tagihannya itu tanggal 26 April ini setidaknya kami sudah melakukan simulasi. Simulasi ini nanti yang rencananya akan kami ambil itu adalah simulasi gempa. Yang gempa bumi. Nah, itu yang kemarin juga yang sering disampaikan pada saat pada saat kami pelatihan. Karena gempa itu kan kita tidak bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa tersebut. Nah, terus ada jenis gempa, ada sedang, ada ringan, dan ada gempa yang besar yang bisa menyebabkan tsunami. Nah, itulah yang akan kami sampaikan nanti pada saat simulasi. Nah, kami di sini juga ingin minta bantuan kepada Bapak Ibu semuanya, siapapun yang nanti ditugaskan di tim siaga ini, mohon kerjasamanya. Nah, untuk teknis, apa sih itu SPAB dan yang lainnya, itu akan disampaikan oleh Pak Mahadi. Terus untuk teknik benak terkait dengan titik kumpul dan lain sebagainya nanti yang akan sampaikan. Itu silakan untuk SPAB ini Pak Mahadi, silakan yang berikan waktu untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Koi atas kesempatannya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Analis SDM, Ibu Kasih dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, untuk kesempatan kali ini yang ingin untuk berdiri. Jadi terkait dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Plan Indonesia bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi Bali itu melaksanakan di 100 sekolah. Nah, untuk pengetahuan awal kita bahwa di 100 sekolah, dan kebetulan sekolah kita yang mendapat salah satu piloting project dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana IKI. Nah, nanti mohon bantuan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa IKI hanya kebetulan saja yang mewakili bersama Pak Ketut Koi mewakili SMA Negeri 1 Kapak Siring, dan mungkin apabila nanti Bapak Ibu ada saran maupun kritik kepada kami, saya persilahkan untuk memberikan masukan, karena Satuan Pendidikan Aman Bencana ini tidak hanya dilakukan oleh tim siaga bencana, oleh kami yang dan Pak Koi sebagai fasilitator, namun mencakup semua warga sekolah, karena memang semua warga sekolah akan memiliki perannya masing-masing dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana IKI. Oke. Selanjutnya untuk adapun latar belakang yang menjadi titik tolak mengapa ini penting. Nah, tadi saya sempat mencari data informasi terkait kebencanaan dari 1 Januari sampai 18 Maret hari ini, itu di Indonesia sudah terjadi cukup banyak bencana. Nah, cukup banyak bencana Bapak Ibu mungkin bisa lihat di depan, ada 441 kasus banjir, 108 cuaca ekstrim, dan banyak kejadian lainnya. Nah, hal tersebutlah yang melatar belakangi kita di Indonesia wajib menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana agar tujuan melindungi peserta didik, kemudian merencanakan kesinambungan dari segala bencana. Jadi anak-anak didik kita, warga sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, bahkan dalam pelatihan itu kami disampaikan pengurus kantin pun termasuk warga sekolah. Jadi tidak hanya guru, pendidik atau tenaga kependidikan saja, tapi semua warga sekolah harus diajak berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, selanjutnya tahapan pengkajian Satuan Pendidikan Aman Bencana yang sudah kami lakukan, itu sudah melakukan pengkajian risiko yang bersama Pak Ketut Koi, kemudian bersama juga dengan Ibu Akasarana, kemudian guru-guru juga yang tanyakan, sehingga pengkajian risikonya ketemu seperti apa yang tadi Pak Ketut Koi sampaikan, yang kita urutkan dari ada gempa bumi, risiko paling urgent, kemudian ada risiko bencana pohon tumbang, dan risiko bencana kebakaran, seperti itu. Kemudian tahapan yang sudah kami lakukan juga, itu kita sedang berproses di pelatihan untuk guru, tenaga kependidikan, dan mungkin nanti saat ada Bapak Ketua Komite itu akan kami sampaikan juga terkait SPAB ini. Oke. Nah, kemudian adapun untuk langkah aman, ini kami sarikan dari berbagai sumber, dan infografis yang ada di depan Bapak Ibu sekarang akan kami share juga di grup WA agar kita memahami bersama. Nah, ini adalah infografis yang kami sarikan dari pelatihan yang kami lakukan. Nah, saat gempa bumi, yang pertama, saat gempa bumi. Nah, untuk yang sendiri, yang sering bertanya, saat gempa bumi apa yang harus kita lakukan? Ya, saat gempa bumi, Bapak Ibu punya pengalaman yang sama mungkin? Kunapi, Bapak Ibu, saat gempa bumi mungkin Bapak Ibu sudah pernah menjadi guru beberapa tahun lalu, bahkan saat saya menjadi siswa pun saya masih ingat, ya memang karena tidak pernah diberikan pelatihan, ya kami nggak tahu harus ngapain. Oke, jadi ini infografisnya nanti boleh juga Bapak Ibu berikan kritik dan saran.
siapa tahu ada kesalahan. Oke. Nah, adapun hal yang kita lakukan saat gempa bumi, yang pertama adalah tentu saja jangan panik. Kemudian jika gempa mendadak keras, lindungi kepala dengan tas atau tangan. Nah, itu memang adalah prosedur standar. Jadi kita tidak berlari menuju pintu duluan. Tetapi ketika gempa bumi tersebut memang keras, sampai mungkin kita berjalan terhuyung atau sudah nyerempet. Nah, jika kita lakukan yang pertama adalah berlindung di area tempat kita berdiri. Oke, dengan posisi perlindungan tangan boleh melindungi kepala dan leher maupun menggunakan tas. Jadi jika Bapak Ibu mungkin pernah melihat simulasi kejadian gempa di Jepang, anak-anak akan sangat sigap menaruh tasnya di bagian leher dan kepala. Jadi itu yang memang paling dilindungi. Atau berlindung di bawah meja dengan kaki-kaki meja itu dipegang. Jadi kaki meja dipegang agar saat guncangan lebih keras mejanya tidak terbalik. Kemudian jauhi jendela, pintu, lemari dan benda lainnya yang kemungkinan jatuh menimpa kita yang sedang berlindung. Oke. Kemudian setelah gempa terjadi, nah itu berjalan di titik kumpul. Nanti Pak Ketut Koni akan menyampaikan di mana titik kumpul di sekolah kita. Oke. Kemudian apabila gempa berpotensi tsunami. Nah, mengapa kita yang di gunung? Kita bilang kita di gunung agak ke utara dari Gianyar yang memang mungkin daerah Tapak Sirih memang tidak dekat dengan laut. Namun kita perlu memperhatikan bahwa dari arah selatan kemungkinan akan ketika gempa berpotensi tsunami akan banyak orang yang mengevakuasikan dirinya ke arah utara, ke arah Tapak Sirih ini. Dan kita sebagai pendidik dan yang sudah pernah mendapatkan pelatihan ini, kita tidak boleh ikut panik. Misalkan kita mencari jalan raya juga, itu akan menimbulkan kemacetan. Sehingga kita sangat penting untuk tetap tenang dan mencari tempat evakuasi yang memang benar. Kita tidak ikut-ikutan panik, kita keluar naik motor, ikut memacetkan jalan dan evakuasi tidak berlangsung dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kebakaran sendiri kami bagi menjadi dua, itu pencegahan. Jadi bagaimana kita di manajemen, kita di pendidik maupun tenaga kependidikan bisa mencegah bagaimana kebakaran itu terjadi. Seperti kemarin di ruang guru ada kabel yang mungkin mengalami korsleting sehingga menimbulkan percikan api. Dan memang yang pertama dilakukan itu pasti mungkin ini juga masukan titian karena kebetulan juga di sarana itu untuk menyiagakan apar atau alat pemadam api ringan, terutama di tempat-tempat strategis seperti kantor dan laboratorium yang notabene adalah tempat bahan-bahan mudah terbakar. Kemudian untuk kebakaran sendiri, titik kumpulnya masih sama, nanti akan disampaikan oleh Pak Ketut Koni. Nah, dan nanti kita diharapkan untuk ketika kebakaran tidak menghirup asap dari kebakaran itu terlalu banyak, karena kemungkinan asap tersebut beracun dari bahan kimia maupun hasil pembakaran itu sendiri. Nah, untuk pohon tumbang itu kita di manajemen juga akan mengidentifikasi. Pertama kita identifikasi dan analisis mana pohon-pohon yang rawan tumbang. Nah, untuk Niko sudah dilaksanakan kemarin Ibu Wakasarana sampun menyampaikan ring depan Padmasana itu ada satu pohon buah, pohon jenis palem itu yang tinggi sudah dipotong. Kemudian di sebelah utara, di sebelah utara sampun dilakukan pemotongan karena berpotensi ketika tumbang itu mengenai wilayah sekolah. Nah, untuk pasca bencana tetap mengevaluasi diri. Nah, untuk ini juga Bapak Ibu yang dan Pak Ketut Koni juga sudah merancang untuk
meletakkan nomor telepon kedaruratan. Ya Bapak Ibu bisa lihat di depan, di bawah jam di depan. Nah, jika apabila terjadi kedaruratan, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor Dike. Tidak menunggu ketua tim, tidak harus menunggu yang lain. Namun apabila memang kedaruratan itu terjadi, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi. Dan satu lagi, tip yang letakkan di meja operator di dekat telepon di ruang tata usaha, ruang TUB. Niko minta juga nomor telepon kedaruratan. Nah, Niko yang bisa sampaikan, mungkin Pak Ketua Kuli akan menyampaikan tentang SK, kemudian tentang denah evakuasi. Okay. Baik, terima kasih Pak Mahadi. Di sini dia akan melanjutkan terkait apa yang tadi Pak Mahadi sampaikan. Nah, untuk SK itu dia sudah share di grup SMA. Mohon dicermati, mohon dibaca. Nanti siapapun yang akan bergabung atau menjadi tim siaga di sana, yang lunas kerjasamanya, yang nanti SPAB ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, terus terkait dengan denah, yang sedikit terkait dengan denah, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mahadi itu gempa. Nah, itu gempa sudah dijelaskan teknik perlindungan, yaitu dari melindungi kepala masuk ke dalam kolong meja dan menghindari benda-benda yang mudah pecah dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu denah ini juga perlu sangat wajib, anak-anak juga perlu tahu di mana sih kita setelah misalnya terjadi gempa, di mana sih kita titik kumpulnya. Nah, di sini sudah kami isi kelas, isi tanah panah dan lain sebagainya. Kalau misalnya terjadi gempa, kalau misalnya kita terjadi gempa pas pada saat itu Bapak Ibu sedang mengajar di kelas, itu seperti yang Pak Mahadi tadi bilang, jangan panik, ya, katakan jangan panik. Ingat, nanti kita lindungi dulu diri kita. Belum kalau gempa, nyampe jadi udah apa yang disebutkan. Karena mungkin kalau setiap itu ada gempa, pasti mungkin ya, nah dia seperti itu. Yang pertama lindungi dulu diri kita, ya. Kita lindungi pada kepala kita, jangan sampai tertimpa benda-benda yang ada di sekitar kita. Terus itu kalau misalnya gempa itu sudah reda, Bapak Ibu silakan nanti arahkan anak-anak itu keluar dari kelas. Utamakan yang pertama adalah yang dekat dengan pintu. Itu dulu yang pertama. Terus itu arahkan mereka itu ke titik kumpulnya. Itu sudah ada titik kumpul di sekolah ini. Kami sudah isikan 4 titik kumpul. Di mana yang pertama itu ada di depan Pak Musano, yang kedua itu ada di lapangan upacara, yang ketiga itu di lapangan bulu tangkis yang sebelah ini, dan yang keempat itu di depan. Di mana nanti yang di depan Pak Musano itu adalah khusus untuk kelas 11-3, 11-4, 10-1 dan 10-2. Itu nanti siapa tahu ada Bapak Ibu yang mengajar di sana terjadi gempa. Saya sudah tahu harus kemana mengajak anak-anak. Ya. Di 10-1, 10-2 itu yang di atas sudah usahakan nanti Bapak Ibu itu pada saat mengajak anak-anak turun itu tangga yang di sebelah itu yang tidak orang. Kalau kelas 10-3, 10-4 baru kita
itu turun, nanti anak kumpulnya itu di lapangan upacara. Ya yang di belakang itu, Pak. Ya, itu terus untuk kelas kelas 11 1, 11 2, terus kelas 11 5 6 7 itu di lapangan upacara. Itu langsung dia ke depan. Terus untuk kelas 12 keseluruhan, kelas 12 yang di atas, itu dua kelas yang di atas itu di tangga utama. Terus dua kelas yang di kelas selatan yang di atas juga di tangga selatan. Itu semua kumpulnya di lapangan ini. Baik itu kelas yang di bawah semua kumpulnya di lapangan upacara. Guru, waka juga nanti kumpul di lapangan upacara. Terus pada saat gempa misalnya terjadi, itu untuk kelas 25, kelas 25 PU ya kepegawaian itu kumpulnya itu di lapangan bulu tangkis ya PU kepegawaian di sana. Kelas 25 kantin ya itu semua kumpul di lapangan bulu tangkis. Terus kalau misalnya nanti pada saat Bapak Ibu itu mengajar di lab dan mungkin OSIS yang di depan dan Bapak kepala sekolah, itu kumpulnya, titik kumpulnya itu adalah di depan, di samping patung Saraswati, atau di depan patung Saraswati. Semuanya titik kumpulnya di sana. Kalau sudah Bapak Ibu mengumpulkan anak-anak, kemudian di sana Bapak Ibu cek absen Bapak Ibu. Siapa tahu nanti ada anak-anak yang Bapak Ibu ajar itu di dalam kelas pingsan ya. Pingsan pada saat di bawah kemarin Bapak Ibu sudah bariskan anak-anak, di situ Bapak Ibu tidak mengecek anak-anak Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar. Di situ ada anak yang pingsan kan Bapak Ibu tidak tahu. Oleh sebab itu silakan dicek di absen karena sudah berkumpul di situ. Nanti kalau misalnya ada yang masih tertinggal di kelas, itu tugas dari PMR. Dan tak tolong juga kepada ekstra PMR. Ya Pak Ina dan Pak dan Pak Ina. Nah, nanti di PMR itu nanti kalau misalnya ada yang bisa dari sebagainya di kelas, itu duduk di daerah. Nah, terus untuk SK itu boleh Bapak Ibu baca. Ini kalau misalnya saya kurang cocok di sini, bisa menggunakan lagi. Nah, lihat dan di bawahnya SK itu sudah ada juga tentang tugas Bapak Ibu. Misalnya di ketua atau tugasnya di tugasnya isi semua. Itu tinggal Bapak Ibu membaca. Mungkin hanya itu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, tolong disimpan dulu. Yang tidak lama, cukup itu aja. Nah, nanti bisa ditanyakan lewat mungkin ada yang selamat. Selama kami melakukan destinasi, mungkin ada kata-kata kami yang sudah berkenan di hati, atau ada perilaku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami siap untuk Ramo Santi. Om Santi Santi Santi. Yang kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih.